Pernah dengar gak ada cerita seorang nabi bunuh anak kecil? Padahal anak kecilnya gak salah apa-apa. Nah, mungkin kamu pernah dengar nih cerita tentang Nabi Khidir yang pernah jadi mentornya Nabi Musa. Kisah ini diabadikan di Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 60-86. Jadi ceritanya gini, Nabi Musa tuh percaya kalau dia adalah manusia yang paling pintar. Dan Allah mempertemukan Nabi Musa dengan Nabi Khidir supaya humbling him down. Nah, ketemulah mereka dan Nabi Musa minta Nabi Khidir untuk jadi mentornya. Nabi Khidir bilang, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu gak akan bisa sabar. Tapi Nabi Musa insist, katanya dia bakal sabar dan gak akan menentang. Akhirnya dibolehin dengan syarat gak boleh nanya, harus sabar karena akan dijelasin nanti sama Nabi Khidir. Perjalanan mereka pun dimulai dan serangkaian tindakan aneh Nabi Khidir pun disaksikan sama Nabi Musa. Pertama, mereka naik perahu yang ditawarkan oleh nelayan, malahan Nabi Khidir lubangi nih perahunya. Nabi Musa heran dong dan nanya, kok dibolongin gitu, nanti penumpangnya pada tenggelam dong. Nah, parah banget sih kata Nabi Musa itu parah banget gitu. Laqad ji'ta syai'an imra gitu, kamu melakukan hal yang jahat banget. Terus kata Nabi Khidir, aku udah bilang kan kalau kamu tuh gak akan sabar. Terus Nabi Musa bilang dia lupa. Perjalanan pun berlanjut, mereka pun ketemu sama anak kecil dan anak kecil itu dibunuh. Nabi Musa marah, kok kamu membunuh orang tanpa alasan? Kalau dalam Islam kan alasan orang boleh dihukum mati itu diantaranya karena membunuh orang lain ya. Makanya argumen Nabi Musa tuh aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Apakah kamu baru saja membunuh seseorang tanpa alasan dia membunuh orang lain gitu? Laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh kamu melakukan hal yang mengerikan. Terus Nabi Khidir bilang lagi, kan aku udah bilang kan kamu tuh gak bakal sabar. Terus Nabi Musa jawab, iya, kalau sekali lagi aku masih banyak tanya, ya udah sesi mentoring selesai. Perjalanan berlanjut dan sampailah mereka di suatu kampung yang mana gak ada penduduk di situ yang mau menjamu mereka. Nah, terus Nabi Khidir nemu nih bangunan yang temboknya roboh dan dibenerin nih sama Nabi Khidir. Terus Nabi Musa komen, lah padahal kalau kamu mau ya kamu bisa minta bayaran itu atas jasa benerin tembok. Terus Nabi Khidir bilang, udah ya abis ini kita pisah jalan aja. Nih aku jelasin ya tindakan-tindakan aku tadi gitu. Nabi Khidir udah gak tahan ditanyain terus ya. Pertama soal perahu. Katanya perahu itu milik orang-orang miskin yang bekerja sebagai nelayan. Dan perahunya Nabi Khidir rusakin soalnya di belakang mereka ada raja yang mau merebut paksa perahu mereka. Lanjut lagi, Nabi Khidir lanjutin nih penjelasannya. Kedua soal bunuh anak kecil. Kata Nabi Khidir, aku bunuh anak kecil itu karena kedua orang tuanya adalah orang soleh. Dan aku khawatir anak itu akan bikin orang tuanya jadi kafir dan zalim. Nah, di sini beneran nih Nabi Khidir alasannya pakai diksi khawatir. Fakhashina, aku khawatir atau cemas gitu. Bukan pakai alasan aku tahu gitu. Aku tahu anak itu bakal bikin orang tuanya kafir, bukan gitu ya. Tapi aku cemas anak itu akan bikin orang tuanya jadi kafir. Dan katanya Tuhan bakal ngasih lagi anak buat mereka, anak yang baik dan penyayang. Ketiga, perihal kasus dinding. Nah, katanya di bawah dinding itu ada harta karun milik dua anak yatim dan bapaknya adalah orang soleh. Nah, Tuhan pengen mereka bisa nemuin harta karunnya, makanya dindingnya dibenerin gitu. Ya, end of story. Oke, meskipun udah dikasih nih alasan-alasannya Nabi Khidir, kalau misalnya aku Nabi Musa, aku akan masih punya banyak pertanyaan lanjutan. Misalnya, apakah memang problem solving paling oke itu emang ngerusakin perahu nelayan miskin gitu? Apa nggak ada alternatif lain buat nolong mereka gitu? Terus apa boleh membunuh anak kecil karena khawatir bikin orang tuanya jadi kafir? Terus kan bakalan diganti anak yang penyayang. Kenapa nggak ubah aja anak yang berpotensi bikin orang tuanya kafir itu jadi anak yang penyayang? Nah, sebenarnya takdir Tuhan itu absolut nggak sih? Lanjutannya tonton di YouTube Forbidden Questions aja ya. Halo, ketemu lagi sama aku Kumaila di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Ini adalah segmen Forbidden Stories, tempat kita membahas cerita-cerita yang berpengaruh dalam membentuk budaya dan kepercayaan manusia. Di episode kali ini aku ceritanya Nabi Khidir. Ceritanya ada di Al-Quran. Orang yang mengimani kitab suci Al-Quran akan menerima cerita itu sebagai fakta ya, karena kalau yang nggak mengimani gitu mungkin akan menganggapnya sebagai alegori aja gitu, karena ada unsur-unsur cerita yang secara hukum alam nggak mungkin bisa terjadi. Nah, biasanya kisah Nabi dan kisah orang soleh itu ada pesan moralnya. Nah, pesan moralnya apa nih di cerita ini? Pertama, mungkin soal nggak boleh ngerasa paling pintar ya. Kalau kita ngerasa paling pintar, ya kita harus rendah hati gitu. Nah, karena sebenarnya ada nih yang lebih pintar dari kita, tapi ya belum ketemu aja. Kayak kasus Nabi Musa nih ngerasa paling pintar, terus ditemukan Nabi Khidir yang pengetahuannya langsung dari Allah gitu, bisa tahu masa depan. Nah, terus juga nih harus sabar terhadap hal-hal yang kita nggak ngerti. Dan apalagi ya,
menerima takdir kali ya. Sebenarnya aku malah ngerasa kisah ini buatku lebih banyak kritiknya daripada diambil hikmahnya gitu. Gini ya. Pertama, aku tetap nggak paham sih kenapa alasan yang dikasih Nabi Khidir bisa justify tindakan ngelubangin kapal. Emangnya nggak ada tindakan preventif lain? Mengingat Nabi Khidir ini kan dapat pengetahuan langsung dari Allah. Allah kan maha mengetahui dan maha kuasa soalnya. Apa ya problem solving paling oke itu begitu. Jadi kan nelayan miskin ini perahunya rusak. Iya dia mungkin nggak jadi dijarah. Tapi kan karena perahunya udah nggak berharga. Dan kita nggak tahu loh beneran ada raja yang mau jarah perahu itu apa enggak. Kita nggak tahu, Nabi Khidir nggak nunjukin di tempat, jadi Nabi Musa nggak tahu gitu. Kita cuma harus rely on pernyataannya Nabi Khidir doang, udah. Yang kedua soal bunuh anak kecil, nah ini paling aneh seaneh-anehnya. Dan alasan Nabi Khidir nggak bisa menjustifikasi perbuatannya. Bayangin ada bapak-bapak yang katanya bisa lihat masa depan, terus dia bertindak aneh, dia bunuh anak kecil karena takut bikin orang tuanya yang salah jadi zalim. Nah anak itu belum ngelakuin kesalahan apa-apa, cuma dikhawatirkan akan berbuat salah. Dikhawatirkan jadi orang jahat. Kita nggak bisa loh membuktikan apa yang dia ketahui tentang masa depan itu benar adanya dan itu pasti yang akan terjadi. Gitu. Kayaknya emang kisah Nabi Khidir ini mau nunjukin kalau segala apa-apa yang terjadi itu sudah digariskan Tuhan. Dan Tuhan ngasih bocoran nih ke Nabi Khidir. Nah konsep takdir ini kan emang gak jelas ya. Aku pernah ngontenin soal takdir juga, takdir Tuhan atau kehendak manusia. Bisa ditonton ya kalau mau tonton. Nah oke, yang ketiga soal dinding yang dibenerin. Itu lebih ke nggak jelas aja sih. Tapi ya karena Nabi Khidir tahu masa depan, mungkin kalau dinding itu berdiri tegak gitu terus anak yatimnya jadi bisa nemuin harta karunnya. Sejujurnya ya aku ada di sisi Nabi Musa sih. Kalau kita menyaksikan seseorang membahayakan orang lain dalam konteks kisah ini ngelubangin kapal dan bunuh anak kecil ya tanya, konfrontasi gitu, question the person. Alasan-alasan yang dikasih Nabi Khidir nggak memberikan alasan menurutku sih. Coba kalau Nabi Musa nggak nanya-nanya, itu perjalanan mereka bakal lebih panjang lagi kan. Nggak tahu itu Nabi Khidir bakal ngapain lagi. Menurutku malah ya pesan moral sebenarnya adalah jangan percaya sama orang yang mengaku bisa baca masa depan. Karena kalaupun benar ya itu either kebetulan atau itu emang predictable, emang bisa diprediksi. Pesan moral kedua, question everything. Kalau kamu dikasih sesuatu informasi, pertanyakan informasi itu, bisa taunya gimana gitu, atau dapat dari siapa. Mungkin kamu familiar sama konsep epistemologi dalam filsafat pengetahuan. Ya misalnya kita dikasih tahu nih, kalau A tambah B sama dengan C. Pertanyakan itu dapat dari mana, gimana caranya formula itu bisa terbentuk, etc. Intinya sih pertanyakan lagi sumber pengetahuannya gimana, dan gimana kita bisa menjustifikasi suatu pengetahuan itu benar. Cuman karena agama itu kan sifatnya dogmatis ya, dan mengklaim bahwa kebenaran yang dibawa ajaran agama itu mutlak. Jadi orang tuh nggak dibudayakan untuk nanya gitu. Karena kan sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taat. Kalau disuruh ya nurut gitu. Lanjut lagi, pesan moral ketiga adalah tentang ketidakkonsistenan konsep takdir atau konsep kehendak Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Kalau Tuhan punya kehendak, kenapa nggak bertindak sendiri aja? Apa Nabi Khidir harus memperbaiki apa-apa semua gitu? Kalau semuanya dalam lingkup kehendak Tuhan, kenapa nggak ngubah takdir anak itu aja gitu? Instead of minta Nabi Khidir bunuh anak itu. Kenapa mau ganti anak itu dengan cara dibunuh dulu, terus diganti anak yang soleh gitu? Kenapa nggak dari awal ditentukan aja dia jadi anak soleh? Kalau memang segala rantai peristiwa di hidup ini adalah kehendak Tuhan, dan Tuhan berkehendak agar orang-orang soleh nasibnya baik, kenapa nggak didesain begitu aja takdirnya dari awal? Jadi nggak usah nih orang-orang soleh kena kemalangan terus diintervensi Nabi Khidir. Nah, kisah Nabi Khidir ini jadi kisah yang guru-guru kita ceritakan ke anak-anak loh, atau ustadz-ustadz kita ceritakan ke anak-anak. Nah, teladan apa yang mau kita kasih ke anak-anak dengan cerita-cerita Nabi yang sebenarnya problematik kayak gini gitu, nggak realistis, nggak ada hikmah yang practically bisa diambil juga, dan malah bahaya nggak sih, ini bukan jadi cerita yang aku bisa dengan nyaman ceritain ke anak-anak. Masa aku bilang ada nabi yang bunuh anak kecil karena khawatir dia akan bikin orang tuanya kafir di masa mendatang? Aku nggak mau ada anak yang merasa terinspirasi dari cerita Nabi Musa ini terus dia ketemu orang yang mengaku sebagai Nabi Khidir atau sebagai orang yang mengaku punya kekuatan seperti Nabi Khidir terus dia dibohongin. Kan bukan hal aneh kan kalau ada nih orang-orang yang agamis, non polos, terus jadi gampang ditipu sama oknum ustadz gitu. Asal bisa baca beberapa ayat Quran dengan fasih, orang kira dia baik gitu, agamanya baik, padahal mah mau exploit kepolosan jamaah.
Kalau menurut kamu gimana nih? Apakah cerita ini beneran ada hikmahnya? Kalau kamu punya pendapat lain, boleh tulis kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Aku Kumaila mohon pamit. Sampai ketemu di konten selanjutnya.